Salam, baik saya akan mempresentasikan hasil tugas resum saya oleh nama Tencebenu NIM 1.2021.0060 kelas B, Prodi PAUD, tugas pendidikan kewargaan negaraan. Bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Merujuk pandangan Lord James Briggs, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendekatan bahwa konstitusi ini menurut pandangan merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi ini merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Bagian B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja ada dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh lebih lanjut. Contoh 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika ya, untuk apa konstitusi ini diperlukan? B. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika tidak, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? 2. Jika kondisi demikian penting, bagaimana wujudnya? A. Apa materi muatannya? B. Apa konstitusi itu selalu tertulis? C. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi? D. Apakah konstitusi dengan itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa bernegara? Bagian C, mengali sumber historis. Dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam Indonesia, dalam buku yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial, yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. A. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menggerakkan negara. B. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menunjukkan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia pada pertengahan 1997. Negara kita dilandas krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia yang sangat berat.
Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya di masyarakat terus-menerus. Bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi dalam kehidupan berbangsa negara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi merupakan kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan berdasarkan berbagai hukum tinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Oleh karena secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas Undang-Undang Dasar tersebut. Terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.